Pak tadi mengamati begitu ya, berlomba-lomba pengusaha atau pelaku usaha di sektor retail dan juga consumer untuk memaksimalkan potensi pendapatan mereka di akhir tahun 2024 karena memang biasanya terdapat peluang untuk Ya, meningkatkan kinerja di akhir tahun 2024. Kalau Anda melihatnya di tahun atau akhir tahun 2024 ini, apakah potensi peningkatan pendapatan tersebut terlihat jelas atau justru sebaliknya Pak Teddy? ya, Nataru itu, Ya, momen Nataru adalah momen yang memang ditunggu-tunggu oleh pelaku retail dan pelaku eh, pengelola mall ya. Karena Nataru ini adalah waktunya orang untuk spending, untuk belanja gitu ya. Tapi tahun ini kelihatannya nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kami memprediksi pertumbuhannya mungkin sekitar 20 sampai 25% saja gitu ya. Walaupun masing-masing mall berupaya untuk membuat event-event yang berskala baik besar maupun kecil ya. Jadi perlu diinformasikan bahwa DPP APBI DKI Jakarta ini anggotanya 100 mall lebih gitu ya. Dari 100 itu yang benar-benar yang benar-benar aktif membuat event mungkin 70% gitu ya. Ya itu dalam rangka untuk mengundang customer untuk datang kepada mall-mall kami. Tapi hanya dampaknya itu nggak terlalu signifikan untuk tahun ini. Kira-kira begitu, Pak. oke, Anda katakan bahwa memang targetnya 20 sampai 25 saja begitu ya di tahun 2024 ini karena memang ada hal-hal lain yang mana Anda lihat juga peningkatannya tidak begitu baik di tahun 2024 ini. Sebetulnya kalau di tahun-tahun sebelumnya bahkan peningkatan pendapatan tersebut ada di angka berapa persentase, Pak Teddy? Gini kan kami ini baru aja lepas dari tekanan COVID gitu ya. Jadi mostly anggota kami ini, apalagi yang utamanya itu di kelas middle gitu ya. Kita ini lagi berupaya untuk keluar dari macam-macam tekanan, daya beli, COVID ya, kemudian tambah lagi nanti ini mau ada PPN 12%, tambah lagi nanti Januari kemungkinan akan ada kenaikan dari tarif PDAM, terus upah minimum gitu ya. Jadi tekanan-tekanan itu luar biasa mempengaruhi kinerja dari mall-mall yang ada di DKI. Gitu, Pak. Oke, oke baik. Jadi memang kalau dari sektor retail belum merasakan kenaikan dari pandemi COVID-19, namun dihajar lagi sentimen negatif berikutnya. Apa benar demikian, Pak tadi maksud Anda? Iya, tapi memang gini, kalau mall-mall yang kan mall itu dia bagi dua, Pak. Ya, Ada mall yang list mall, ada yang strata. Nah, list mall sendiri kan ada mall yang kelas atas, ada yang kelas middle. Kalau untuk mall-mall yang kelas atas itu rata-rata sudah kembali atau minimal 90% dari zaman sebelum COVID. Jadi ini sudah recovery-nya sudah jauh lebih baik gitu. Tapi untuk mall-mall yang di kelas middle itu masih berjuang ini Pak gitu. Masih berjuang dan kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID, itu mall-mall yang kelas middle itu baru recovery-nya itu baru antara 70 sampai 80%. Baik dari sisi okupansi ataupun dari sisi pendapatan dari tenan itu sendiri gitu. Jadi untuk yang kelas middle itu masih agak berat dibanding dengan kelas yang middle up. Jadi kalau Bapak lihat, Mas Bram kan bisa lihat kalau di DKI ini mungkin orang lihat tuh mall-mall itu glamor ya kan Jakarta tuh Sudirman, Tamrin gitu ya. Padahal anggota kami ini kan ada 100. Ya, mostly 60% itu rata-rata di kelas middle. Middle malah ada yang middle low gitu. Nah, middle low inilah yang paling banyak tekanannya gitu ya. Apalagi nanti mau ada PPN 12%. Yang ujung-ujungnya kan pasti harga-harga akan naik ya. Harga akan naik, daya beli kan pasti akan turun. Nah, itu pasti akan memberikan impact negatif kepada mall-mall kami, utamanya yang kelas middle tadi itu, gitu. Kira-kira gitu.
Oke, baik. Pak Teddy, dengan situasi yang Anda gambarkan tadi begitu ya, apakah hal ini memang hanya terjadi di Jakarta saja atau sebetulnya juga terefleksikan terhadap pusat perbelanjaan yang juga di daerah-daerah di negara kita, Pak? Sama, karena kan behaviornya semua sama aja gitu ya. Di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Kalau Jakarta aja mengalami tekanan yang begini, apalagi di daerah gitu ya. Jadi kalau dulu itu kita kalau bikin mall gitu, bikin mall baru, ya itu untuk mencari tenan gitu ya, mencari tenan baru itu kalau luas 30.000 square meter, paling 6 bulan itu udah selesai 80-90%. Sekarang itu setengah mati untuk mencari tenan baru gitu, ya susah sekali. Dan harga rental itu lebih rendah dibanding 5 tahun lalu. Jadi kita sebagai pemilik mall, sebagai pengelola mall, itu berat sekali untuk menjalankan operasional mall sehari-hari gitu. Ya, belum lagi tadi tekanan-tekanan yang saya sebutkan tadi gitu. Dan kita butuh effort untuk melakukan kegiatan marketing kan, yaitu biaya juga cukup besar gitu. Jadi menurut kami kita perlu support lah ya, perlu support atau kolaborasi dari pemerintah gitu, bagaimana mendukung kami agar bisa survive dan berkembang lebih baik gitu. Oke, bentuk dukungan seperti apa yang tentunya Anda harapkan dari pemerintah, Pak Teddy? Misalnya begini ya, kalau kita lihat ya, Jakarta ini kan refleksinya Sudirman Tamrin lah kita anggap gitu ya. Kita pengen itu, contohnya begini, kalau kita ke kota-kota besar di dunia gitu ya, ke Tokyo, ke New York, ke Paris, atau ke yang dekat Singapura atau Kuala Lumpur gitu. Itu kalau malam hari, itu kota itu gemerlapan dengan lampu ya, dengan lampu terang benderang, orang jalan sampai tengah malam itu kayaknya enak-enak aja gitu. Tapi kalau kita ke Jakarta jam 8 aja sudah redup gitu loh. Ya udah redup, orang udah malas keluar gitu. Jam 9 udah pulang ke rumah. Jadi kehidupan malamnya berhenti tuh di sekitar jam 8, jam 9 malam. Nah, itu kita harapkan sih pemerintah bisa menurunkan pajak reklame gitu ya, yang sekarang kan tinggi sekali. Nah, kalau pajak reklamenya turun, ya kita sebagai pengelola mall itu akan berlomba-lomba untuk memasang iklan, menghidupkan lampu di malam hari, termasuk juga kita harapkan office-office yang ada di sekitar Sudirman Tamrin.